Tuhan. Oh, mungkin matanya katarak nih, dimajukan lagi nih 50 meter. Anak Maria yang berdiri di lapangan ini yang kau lihat ini manusia atau sapi? Apa jawabnya? Tuhan. Mungkin matanya masih katarak nih, didekatin lagi. Jadi 20 meternya dari di tempat dia berdiri. Ini anak Maria yang berdiri nih, udah lengkap nih, jauh dekat nih denganmu nih. Aku tanya, yang kau lihat berdiri di tengah lapangan jarak 20 meter dari batok kepalamu itu manusia atau sapi? Tuhan. Aduh, masih parah matanya. Didekatkan lagi 5 meter dari mukanya, dari matanya. Nah, sekarang udah dekat kan? Kamu lihat? Lihat bos, jelas. Aku tanya, ini yang kau lihat ini anak Maria manusia atau sapi? Kok masih bertanya sih bang? Apa? Jawabannya apa? Jawab cepat. Tuhan. Masih rusak. Dikasihlah kemudian jarak 1 meter. Diraba-raba tangannya, dipegang-pegang lambungnya, apa segala macam. Rambutnya disisirinnya, disikatnya giginya. Lantas ditanya, yang kau sentuh-sentuh ini anak Maria ini? Turunnya sama mana? Cara turunnya sama mana? Cara turunnya mana? Suaranya tuh yang kau pegang-pegang ini, yang kau raba-raba ini, yang kau sisirin dan kau sikat giginya ini menurutmu manusia atau sapi? Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi bagaimana mungkin hal seperti yang tadi sesederhana itu bisa diajarin kepada mereka? Nggak mungkin. Kalau ke anak TK Dinda paham yang itu. Tapi makasih, Anda kreatif luar biasa. Lanjut. Masa bukannya makin bertobat malah jadi bidan Tuhan dia. Aduh, gawat. Saskia, Kristen, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mau juga memperagakan sesuatu bang? Jangan. Cuma mau mempertanyakan soal ini saja. Di kekristenan itu kan apa Tuhan menjelma sebagai manusia. Iya. Nah, jadi kalau Yesus itu Tuhan yang menjelma sebagai manusia, pastikan ada kalanya dia mengantuk, tidur, ngorok. Iya. Jadi pada saat dia berada di bumi, kalau Yesus misalkan dia tidur, terus ada manusia yang berdoa sama Tuhan, berarti doanya itu dipending atau gimana? Ada Tuhan cadangan, jangan salah. Ada Tuhan cadangan, Bung. Namanya Tuhan Bapa. Gitu. Iyalah. Kan mereka punya 3. Bukannya sudah turun jadi manusia? Yang turun katanya firman-Nya. Kok ucapan bisa jadi manusia? Ya itu dia. Misalnya Anda mengatakan, saya ingin makan pisang. Nah, Anda jadi pisang. Saya ingin membuat Maria hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Nah, setelah bicara begitu, dia jadi Yesus. Masuk dia ke dalam rahim. Waduh, itu akal yang mana yang dipakai? Nah, itu dia makanya saya saja nggak paham. Coba gini bang, Bapak mengutus anaknya yang tunggal. Nah, yang diutus itulah yang mengutus. Gimana itu bang? Nah, itu yang nggak masuk di logika. Itulah yang membuat kami tersiksa untuk bertahun-tahun di sini. Kalian enak di typing di bawah. Ini loh bang, kalau semudah yang dipraktekkan sama saudara kita yang barusan, Bang Zuma nggak usah berbusa mulutnya dari 20 tahun yang lalu. Iya. Begitu sahabatku Saskia. Jadi memang agak berat. Allah mengatakan sumumbuk menyumpahum la yarjun. Memang berat bagi mereka untuk paham, karena mereka beragama bukan karena proses berpikir, tapi karena doktrin dan dogma. Berbeda dengan kita, Islam itu proses berpikir. Meskipun kita lahir dalam keadaan Islam, tapi begitu kita dewasa, agama kita menghantarkan kita mengenal Islam itu relevan dengan akal kita. Berbeda dengan mereka yang bertentangan. Makanya Barat hari ini alhamdulillah mereka berbondong-bondong kemudian memeluk Islam. Ini juga bang, ini yang kebetulan kan saya hidup di Papua.
Siap. Nah, untuk menghindari kristenisasi itu bagaimana ya bang? Kalau ada misionaris rebus air siram. Enggak. Kalau yang ini izin Bang Zuma, kalau yang ini biar saya kasih solusi. begini. Silakan. Biasanya apa yang saya alami dan apa saya yang lihat. Contoh, mereka mengatakan apa? Bible itu Injil yang di dalam Al-Quran katanya. Kayak begitu. Bisa jadi itu betul. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Bacakan aja itu. Karena Bisa jadi itu betul. Karena kalau biasa saya lihat Injil di situ melihat Bible di situ kan ada Injil Markus, Injil Yohanes. Itulah yang mungkin yang di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79 abangku. Itu isinya apa ya bang? Tertulis. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Coba bang, coba ulang itu Al-Baqarah ayat berapa biar saya catat. Ayat 79. Al-Baqarah ayat 79. Oke. Tapi rata-rata di sini kristenisasinya biasanya melalui pernikahan sih. Iya, itu lebih cepat itu. Ke pernikahan karena rata-rata teman saya yang muslim ini karena di sini kan seluruh Nusantara adalah di Papua sini khususnya di Merauke mulai dari Batak, Toraja, Manado kan ada. Gini Bang Zasya, tadi itu dia. kan minta bantuan kalau ada kristenisasi gampang. Abang itu jambak rambutnya, suruh keluar dari rumah. Kasian juga. Selesai urusan toh. Kayak temanku itu mungkin sempat berpacaran dengan yang non muslim. Terus mungkin dari keluarganya mungkin dari pendetanya dinasihati begini. Salah satunya dia bilang, kau tahu Injil dalam Al-Quran tuh yang ini loh. Mereka Bisa jadi betul. itu melalui percintaan biasanya. Tapi Al-Quran surah Al-Baqarah 79. Nah itulah, tapi kan rata-rata teman-teman di sini kan kagak ngerti. Itu masih kurang pemahamannya soal Injil muslim, yang tapi dimaksud di dalam Al-Quran itu Injilnya Nabi Isa. Mereka akui Nabi Isa enggak? Kalau mereka akui Nabi Isa berarti mereka harus mengakui Nabi Isa tidak disalib. betul bang, karena biasanya kan Injil itu kan hanya perkataan Yesus kepada umat Bani Israel, bukan dalam bentuk tulisan atau catatan atau melalui wartawan lah segala macam itu. Itu aja mungkin bang yang saya mau sampaikan bang. Oke saudaraku, tetap semangat belajar. Iya. Oke bang. Iya. Bang. Kita juga hati-hati aja di sana ya, jaga diri baik-baik. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oner gagal, bukan? Oh, oner galeri. Oner, Sambil ayo bunda. oh oner, murah kok. Pirui. Aduh, sisa-sisa karesteng ini si Kosmos, si Gumasa, belum masak. Aduh, mau punah karesteng. Lagi-lagi Temannya Dinda LKTP ini kan banyak. Ayo, debat baik-baik cuma. Ayo. Iya, Ayo kita boleh. debat baik-baik. Boleh. Berani Gantian bicara tapi ya. Oh, Angkat oke, tema oke. dulu Bang Erik. Oke, tentang tentang kitab dulu ya. Iya. Biar saya bongkar Al-Quran di zaman Abu Bakar ya sampai Iya. Utsmani ya. Siap. Ini saya pertanggungjawabkan Juma. Karena saya Iya, belajar iya. di apa? Mesir. Timur Tengah. Timur Tengah. Ya. Jangan, Iya. bukan debat kusir. Berani enggak Iya. kau? Saya bongkar. Kenapa Ki? pasar Santai mah Ki. Quran. Oke, santai. Kenapa Ki kayak Kalau kambing Quran ada di tangan saya kepanasan? cuma 5 macam lagi, ya. Oh iya. 5 macam, Boleh. ya. Boleh Oke. abangku boleh. Ayo, masalah kitab ya. Oke. Iya. Mana yang Iya. benar, mana yang dipalsukan? Iya. Iya kok nggak buruan sih? Ini Jangan takut saya bacakan dulu abangku.
Tabe dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tunggu, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suara saya tunggu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tolong tunjukkan versi yang lain dari surah Al-Fatihah yang Anda katakan tadi ada 5 versi, silakan. Saya ingin dengar. Silakan Bang. Saya bertanggung jawab cuma mengatakan bahwa Saya Al-Qur'anmu tidak- berbeda-beda di zaman Abu Bakar sampai hari ini. Sekarang Ya. saya sudah Sampai membaca Al-Qur'anmu abangku. tahun 1924. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Saya pertanggungjawabkan itu, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan Anda tunjukkan dan bacakan versi yang Anda maksud berbeda dengan yang kami pegang. Mana beliau? Nanti saya minta satu aja. Anda boleh menunjukkan kepada saya bukti-bukti akurat yang Anda punya katanya. Saya cuma satu doang. Tolong tunjukkan wahyu pertama yang diterima Yesus ketika Yesus sebagai penyampai firman pada kaumnya Bani Israel. Itu aja. Mana tadi Bang Erik? Dibuang bang sama moderator yang lain mungkin. Sorry Bang Juma. Udah lagi nyap dia. Jaka Jack Kristen. Mana saya Kristen, saya orangnya Oh, akrab sama Islam. saya akrabnya sama Bang Juma kok. Kita orang Timur. Oh, oke. Oh iya Bang. Timur di Ende kita Bang. Oh. Iya. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sering kok Banyak Islam di Ende, Bang ya. itu kalau kita lihat apa namanya, kalau di wilayah provinsinya memang mayoritas. Tapi kalau kita hitung mungkin per wilayah ke wilayah atau camat ke camat, desa ke desa, Jangan diturunkan. ada Kenapa diturunkan? maksudnya beda-beda, ada yang sebagian besarnya mereka, ada sebagian besarnya ke kita. Banyak kayak gitu di Ende. Iya, Bang Erik, Saya bongkar, makasih ya. abangku. Ya, oke. Jangan turunkan ya. Iya, tadi saya Jangan sudah takut membacakan Al-Quran yang Nggak ada di tahun peduli. Saya tahu sejarahnya. yang ada di tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab mengaku Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya pendebat. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tolong Indonesia nggak tunjukkan. berani dengan saya. Tolong tunjukkan Bang Erik versi Saya Quran yang pendebat Anda punya. Timur Tengah di rumah. Indonesia tidak ada yang mampu, nggak berani naikkan saya. Astagfirullah, ya Allah ya Karim. Pendebat tengah bede. Telur. Iya. Bunda dia bilang Indonesia nggak ada yang berani nurunin saya. Saya turunkan ya. Bukan, dia pendebat yang diutus gereja ke Timur Tengah Bang Zuma katanya. Jadi open peller tentara Israel dia. Pendebat di kandang biawak. Debat. Saya kan pernah saya bilang kalau mau debat jangan dulu makan yang lain-lain, babi anjing jangan dulu cuci bersih-bersih baru berdebat. Jangan kalau debat itu dengan terbawa emosi, nggak usah. Aku udah serius pun, kupikir dia benar-benar pintar. Mengenai aku ini pendebat Timur Tengah. Kau di Timur Tengah itu dengan siapa kau debat di sana? Sama onta. Dengan onta. Timur Tengah. Itu yang ketika di open cam itu nabungkus semua mukanya gerunda kayak ninja. Lucu tuh gitu.
Timur Tengah maksudnya mungkin timur betul. Timur kali. Iya. Negara yang baru maju. Lucu-lucu. Terima kasih ya Oten yang menghibur ya. Jos, CS, Karesteng, saudara. Menghibur kidom pala. Karesteng Jos. Bahasa Timur Tengah siapa yang tanya kau? Masih bagus itu daripada saya pendebat ini Bukit Tengkorak. Allahu Akbar. Jos, kau pun Karesteng, Jos. Oh ini Ya, mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Muslim. dari Indramayu. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari India, Bang? Hah? Dari India? Indramayu, Jawa Oh, Barat. Indramayu. Tadi kirain bilang dari India lebih maju. Bang Juma. Gimana Bang Juma kabarnya, sehat? Sehat. Ya, perjuanganlah agamaku, ya boleh. Ya, insyaallah, Bang. Semoga Bang Juma sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bang ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau yang nggak mengerti masalah agama mohon sunat 2 kali Bang. Boleh. Ya. Sunat 2 kali. Aku lalu Bang. Iya. Cekru di Indonesia. Horas bah. Apa nak kabur Horas? Horas lah Apakah kalah kita di Bang Erik. Pendebat Timur Tengah, tahu-taunya dia sales di mana? Mau tahu di mana? Di mana Guru? Samudra Pasifik. Sales panci di sana. Loh, bukannya dia ini ya pemungut longsong peluru? Iya bisa jadi. Bisa jadi. Aduh, udah habis Oten. Adi, kau sudah ke pasar Adi? Bunda Rahma kayak panggil anaknya. Adi, di mana Kak Adi? Cuci dulu sendalnya Mama. Oh, Adi ke pasar. DND, kau ke Resteng. Kalau naik minta berdoa dulu. Sekarang Assalamualaikum. setiap di wilayah itu ini. Waalaikumsalam. Malam Bang Zuma. Iya, semangat malam. Gimana kabarnya Bang Zuma? Baik. Ini kayak orang habis lebaran ya. Terpencet Kia dibilang. Ya, Bunda. ya langsung mohon maaf dari batin. Cek Adi. Iya. Aku tuh tiap malam kalau mau tidur tuh dengerin terus tuh video Bang Zuma. Makanya ya. Udah akrab ya Bang ya? Oh bener-bener banget Abang. Alhamdulillah. Kalau aku pertama di YouTube-nya A sampai Z. Debatnya Bang Zuma Betul, sama Bang. siapa? Sama siapa Di aja aku YouTube-nya. ikutin terus tuh. Iya bener YouTube. Alhamdulillah, makasih. Udah Bang ya, bahasa percakapannya ya. DND. Kita turunkan. Monggo silahkan monggo. Ya. Makasih. Ya, makasih ya Bang ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum pas selesai tahu. Kita itu. Dia yang bikin. Kenapa bisa kok malah ini sepi? Mami bindok mata aku ini leoten nih. Bindo. Mudah-mudahan ini mioten. Ada peta lembu, naik peta. Bang Haji Indra naik Bang Haji. Habis turunan kan. Tidak debat lagi. Mati nih ya. Bunda Rahma bikin kapurun di koman. Tidur kini terapin. Ayo teman-teman, gue masak jadi dibawa. Ngapa kok gue masak kok dong? Si ini baygon.
Andri, Pentol, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pentol, Pentol. Silakan Andri, apa yang disampaikan? Mau jual warisan, bagi-bagi di sini. Nggak ada Bunda, kangen aja sama Bang Zuma. Nggak bisa masuk. Udah berapa lama? Udah berapa tahun nggak bisa masuk nih, baru nggak sengaja mau masuk katanya. Giliran niat Oke. masuk nggak bisa masuk ya. Silakan Bang. Di YouTube pada teriak tuh. Oten mana Oten? Oten, oh Oten. Kangen juga orang teman-teman di YouTube tuh. Luar biasa, nggak bisa. Makasih Bang, udah. Sate pocong. Sate pocong namanya. Sate pocong. Sate pocong. Iya, Dinda Alif AR. Memang Sehat terus otot kita. sudah habis. Kasih. Mr. Aping, Omo 84. Ayo ngomong yang naik dong, biar kita nggak capek. Ayo. Izin Bang Juma, Siap. tolong itu disapa Bang Kucing Beriman. Kucing Karena beriman. kalau nggak ada Oten, cuman Islam yang naik, HP-nya mau dibanting. Jangan, masih kredit itu HP-nya. Oh. Jangan. Nanti dikejar sama counter. Jangan dibanting Bang, jangan. Bentar lagi Oten naik kok. Sahabatku, Akhi Indra. Bang Zuma. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji Indra. Izin bertanya Bang. Iya. Bedanya nasib sama ketetapan itu bagaimana Bang ya? Masalahnya apakah kayak si Erik tadi ataupun saya sekelas Abu Jahal itu, apa memang mereka sudah ditetapkan untuk sebagai apa diterangkan dalam Al-Quran itu sebagai bahan api neraka gitu Bang? Mohon pencerahannya Bang, gimana itu Bang? Iya, jadi kita manusia itu ini sering kusampaikan ya teman-teman sekalian, Masya Allah. Sering saya menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia dengan Oke, saya tantang kalian. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, nih si kutu ini datang lagi. Saya tantang debat. Mau sejarah Al-Quran, Iya, ayo. sejarah Islam, saya tantang. Iya, tapi jangan lari-lari. Habis itu langsung lari. Di sini aja. Sekarang di Iran tahu nggak? Hah? Lawan debat cari dari situ kebanyakan. Perempuan di sana sudah menuntut sama haknya dengan laki-laki, ya. Laki-laki bisa poligami, perempuan harus bisa poliandri. Mereka udah menuntut. Apakah mereka tidak, yang Kristen tidak menuntut ada Tuhan perempuan? Jangan Tuhan laki-laki aja. Kalau alasan ya masalah keturunan. Bang Erik, apakah perempuan-perempuan di sana tidak menuntut adanya Tuhan dalam wujud perempuan? Jangan laki-laki doang. Kan kalau masalah biar adil toh. Tuhanmu turun hanya dalam rupa laki-laki. Biar adil, supaya adil, kudu harus ada Tuhan perempuan juga. Apakah sudah ada turun di sana? Saya pendebat. Iran saya buktikan, ya, sama Suriah. Saya buktikan. Coba saya pingin dengar kau pakai bahasa Iran balik coba. kepada ke negara Kristen. Coba. Ya, saya buktikan. Mbah. Saya mau karena musuh aku ditontok kamu. Coba kau ngomong Saya bukan kecil bahasa cuma, Iran, ya. Kau bahasa Iran Bukan dengan kecil. saya. Umbar kasanganmu. Coba kau jawab bahasa Iran. Umbar kasanganmu. Katanya di Iran diajak bahasa Iran kau nggak bisa jawab. Umbar kasanganmu. Saya di mute kan. Pelok. Di mute. Pelok pura kena keke asu pelok kamu. Diajak bahasa Iran ngomong sendiri kamu. Tuhan Yesus. Erik, kau cocoknya diutus ke segitiga Bermuda kau. Biar lenyap kan. Ya Allah. Dari Iran.
Mudah-mudahan ketemu Dajjal kau di sana. Astagfirullah. Sama Syria. Aduh. Bolong-bolong. Izin Gurunda Bang Suma, saya mau tanya sedikit ke. Kok tiba-tiba Bang Zuma bisa bahasa Iran Bang ya? Oh iya dong. Memang betul dari bahasa Iran Bang? Iya. Erik itu cuma Erik itu cocok di Israel. Jadi nasionalis biar dinikahi dia. Betul. Ini perlu diingat ya Bang Erik. Bang Zuma ini beliau lahirnya di Iran. Iya Bang. Besarnya di Arab Saudi. Semuanya di Makassar. Ya, pintar. Aduh, jadi pendebat di Iran. Di Indonesia nggak bisa berdebat, hanya cuma ngoceh-ngoceh aja. Kalau naik itu entah dari negara mana lagi, mungkin dari negara. Memang betul, Kutub dia pernah di Utara. Iran Bunda, jadi TKW di sana. Grasesman, Kristen Muslim, Grasesman, Kristen. Ah, ini mantap suaranya. Ini dia. Mantap Ini nih Bang. orang baik Bang. Ini orang baik. Silakan Lanjut Bang. Bang Zuma. Silakan. Silakan Bang. Iya. Grasesman. Iya. Apa kira-kira yang kita diskusikan ini? Ya, apa yang Anda kuasai? Boleh. Iya, sesuai tema Kristen ajaran manusia. Coba Boleh dipaparkan lanjut. sama. Iya, coba dipaparkan dulu. Baik, abangku. Sejatinya pada dasarnya pencipta langit dan bumi itu tidaklah mungkin kemudian turun ke bumi, sebab bumi ini hanyalah tempat untuk makhluk. Sehingga aturan Tuhan yang berupa pengajaran itu disampaikan kepada para nabi atau para duta atau rasul. Rasul ini menerima dari Tuhan kita, lalu rasul ini menyampaikan kepada umat. Kalau Islam, di dalam Al-Quranul Karim tak ada satupun kata yang bersumber dari ide baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seluruhnya adalah wahyu dari pencipta langit dan bumi yang kami imani. Begitu juga selangkah mundur, bertemulah dengan Yesus. Yesus pun demikian, Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Sang Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi posisi para nabi, para rasul Tuhan ini itu sama sebagai penyampai firman. Nah, Islam, agama yang dihasilkan dari lisan baginda Rasulullah Muhammad SAW menjadi dua sumber yang menjadi mantiknya. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim sebagai kalamullah. Yang kedua adalah penjelasan baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait Al-Quran. Dan penjelasan inilah yang kami sebut hadits. Kami umatnya kemudian menerima dua pengajaran, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan uraiannya. Uraian Al-Quran itulah As-Sunnah. Sedangkan agama Kristen ini, yang kami tahu, agama Kristen, cakupan prosesi ibadahnya, itu semuanya bersumber dari manusia yang tidak pernah menerima wahyu dari Sang Ilahi. Contoh Markus, Lukas, kemudian Paulus, kemudian penulis Matius dan penulis Yohanes. Mereka para penulis Bible itu tidak menerima wahyu dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Saya ngambil satu kesimpulan supaya abang ini bisa mengerucutkan permasalahan. Contoh, Keluaran 31:14 orang Yahudi di dalam prosesi perkumpulan hari raya beribadah, mereka kemudian disimpul hari Sabat.
Mereka di situ mengkuduskan hari itu. Umat Islam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Umat Islam diperintahkan hari Jumat. Yahudi diperintahkan hari Sabtu. Yang bermasalah Minggu. Tak ada perintah Elohim atau perintah Yesus ibadah Minggu. Nah, dari mana kemudian cakupan ibadah hari Minggu? Menyembah makhluk yang bernama Kristus Yesus ini. Apakah perintah Tuhan? Tak ada. Apakah wahyu dari Tuhan? Tak ada. Lalu dari mana? Dari manusia. Silakan abangku. Silakan bang, buka mute-nya bang. Iya. Tadi sudah dijelaskan Bapak ya. Begini, memang ajaran itu disampaikan kepada rasul-rasul atau nabi-nabi ya oleh Sang Pencipta itu. Nah, kalau kita bicara dua arah, Al-Quran juga itu kan Bang Jumat tadi mengatakan bahwa itu melalui secara lisan. Nah, menjadi pertanyaan ya, kalau memang itu adalah secara lisan ngomong ya, Allah itu ngomong sama Nabi Muhammad, adakah yang bisa diberikan kepada kita yang bisa kita percaya gitu loh? Iya, baik abangku. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Jadi Al-Quran ini diperintahkan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa Roh Kudus yang telah menurunkan Al-Quran dari Allah dengan hak untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Jadi Al-Quran disampaikan oleh Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat, sahabat kemudian menghafalkan, menuliskan, lalu menyampaikan kepada seluruh manusia. Nah, sedangkan Lukas itu bukan dari Yesus, Markus bukan dari Yesus, buku Matius, buku Yohanes bukan dari Yesus, surah-surah Paulus 13 buku bukan dari lisan Yesus. Maka kembali kepada tema, Kristen adalah ajaran manusia, tidak bersumber dari pucuk, yang mana kemudian sumbernya adalah dari pencipta langit dan bumi. Seperti itu bang. Iya, tadi dikatakan tadi bahwa Roh Kudus ya menurunkan Al-Quran itu. Nah, seperti apakah penurunannya itu, seperti apa, dalam bentuk bagaimana? Baik. Silakan. Al-Quranul Karim disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah ucapan Al-Quran itu berdasarkan hawa nafsu Nabi Muhammad SAW, in huwa illa wahyu yuha. Melainkan Al-Quran itu adalah wahyu yang disampaikan kepadanya, allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat, yaitu Roh Kudus. Bagaimana kemudian cara Roh Kudus ini menyampaikan Al-Quran? Ada beberapa cara. Di antaranya kemudian langsung berhadapan, muka dengan muka, Roh Kudus dalam rupa asli, Roh Kudus dalam rupa manusia, atau dalam mimpi baginda Rasulullah Muhammad SAW, atau langsung ke dalam hatinya. Itu cara pewahyuannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kemudian ini bisa dinyatakan benar? Karena seluruh uraian Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sifatnya kemudian tidak bertolak belakang dengan akal, tidak bertolak belakang dengan keadaan dimanapun manusia itu berada dan zaman apapun itu setelah pewahyuan.
Al-Quran tidak pernah termakan oleh zaman, tergerus oleh keadaan. Al-Quran selalu berdiri sehebat apapun, semodern apapun keadaan manusia. Dan pada zaman manapun, Al-Quran tetap tegak, tidak pernah bisa kemudian hanyut ditinggal keadaan. Itulah bukti bahwa Nabi Muhammad tidak mengarang, tapi Nabi Muhammad betul-betul menerima ilmu dari Sang Yang Maha Mengetahui. Kenapa Al-Quran tidak bisa salah? Karena Al-Quran bukan ucapan manusia Nabi Muhammad, tetapi Al-Quran adalah kalamullah, kalam, ucapan Sang Yang Maha Mengetahui, yaitu Allah. Maka tidak mungkin salah, karena Allah adalah Maha Mengetahui. Seperti itu, Bang. Saya punya pertanyaan, nggak ada pertanyaan, tapi uraian saya nggak tersentuh. Mungkin karena agak berat, tapi agar supaya mengerucutkan permasalahan, boleh ndak Anda tunjukkan kepada saya wahyu pertama yang Yesus terima itu yang mana? Karena Yesus ini adalah penerima wahyu. Silakan. Oke. Ya, karena tidak dilanjutkan untuk menjelaskan tadi, ya saya jawab dengan pertanyaannya apa yang ditanya yang barusan. Mana wahyu yang diturunkan pertama kali kepada Yesus? Ya, bicara tentang disampaikan itu, tidak ada wahyu yang disampaikan, tetapi dia adalah hanya menerima. Silakan. Maksudnya gimana, Bangku ini? Wahyu pertama yang diterima oleh Yesus itu yang mana? Kan di dalam Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Nah, wahyu pertama yang saya maksud itu yang mana, Bang? Iya, kamu memahami wahyu itu apa dulu? Wahyu yang kan kita sedang berbicara Al-Quran kan, berarti kita berbicara mengenai kitab suci kan, Bang, di mana agama kita ini berdiri di atas pondasi sebuah kitab yang kita anggap suci. Nah, tadi saya menguraikan panjang lebar 3 sesi, Anda kemudian bertanya, saya jawab. Dengan jawaban saya tentu Anda sudah bisa paham. Kemudian ketika saya bertanya balik, Yesus itu penyampai firman, Nabi Muhammad penyampai firman, Nabi Musa juga penyampai firman. Kalau ditanya firman pertama yang Paulus terima dari Kristus itu yang mana? Tentu Anda bisa tunjukkan, bukan? Karena Paulus menulis surat. Misalnya kalau dikatakan surat pertama yang diterima adalah Roma, maka jelas bunyinya apa? Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul, yang dikuduskan untuk memberitakan Bible, Theos. Nah itu kalau Paulus. Sekarang yang saya tanya Yesus, karena Yesus itu penyampai firman. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Tuh, dia mengatakan dia segala firman. Jangan segala firman, firman pertama yang Yesus terima. Kalau saudara Kristen ini adalah pengikut Yesus yang adalah Bani Israel, anak Maria yang ditunggu oleh orang Yahudi sebagai Mesias, orang Kristen pasti tahu wahyu pertama yang diterima oleh Yesus asli mana. Karena Yesus dan murid-muridnya senantiasa beriringan, sejalan seia sekata. Setiap kali Yesus menerima firman, Yesus sampaikan kepada muridnya. Kalau Kristen ini adalah murid Yesus, benar-benar asli, bukan cuman omon-omon, pasti Kristen diajarkan secara adat istiadat, secara membudaya, turun-temurun. Wahyu pertama yang diterima Yesus adalah bla 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 bla. Tolong tunjukkan kalau memang kalian pengikut Yesus yang asli. Silakan. Apa ya dikatakan bahwa mana ya wahyu pertama kali yang diterima oleh Yesus. Tetapi begini, apakah pertanyaan seperti itu mungkin ya, bagi saya itu ya tidak valid ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus sendiri adalah Allah sendiri, ya tidak bisa dikatakan bahwa dia hanya menerima, ya. Dia hanya mengetahui apakah mana wahyu pertama kali, ya, itu tidak valid ya. Gimana ceritanya abangku? Yesus ini, murid Yesus ada, penyampai firman Yesus itu. Ketika Yesus memulai mengajar, ada permulaan pengajaran.
tetapi bukan permulaan pengajaran yang saya minta. Wahyu pertama, kalau Kristen ini benar-benar pengikut Yesus, maka tentu kalian akan tahu wahyu pertama yang Yesus terima dari Bapa itu yang mana. Tapi kalau kalian ini cuma penyamar doang, maka kalian tidak akan tahu. Seorang murid pasti dia tahu ketika guru membuka rahasia sebagai guru di hadapan mereka. Aku memulai pendidikanku SD di sini, SMP di sini, SMA di sana, dan seterusnya. Dan pengajaran yang sama akan guru sampaikan kepada tradisi muridnya. Nah, sekarang Yesus menerima wahyu. Oke, wahyu itu ditelan mentah-mentah untuk dirinya sendiri? Tidak. Yesus sampaikan kepada murid. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku. Murid-muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka menerima. Sekarang kalau Anda adalah penerima, Anda adalah murid, tolong tunjukkan wahyu pertama yang guru Anda Yesus terima itu dan berikan kepada Anda itu yang mana? Silakan. Iya, begini, kan saya sudah jawab tadi, bukan soal menerima wahyu yang pertama atau bagaimana, ya. Tetapi apa yang diajarkan itu Yesus sangat diterima oleh orang-orang pada saat itu, bahwa ada murid-murid juga mengakui sebagai Allah sendiri. Anda bisa menunjukkan wahyu pertama, Pak. Ya, wahyu sebentar, pertama Pak, ya. yang Yesus terima apa? Ya, bukan soal kita bicarakan mana wahyu itu pertama, mana wahyu itu kedua, soal. atau bagaimana. Itu yang saya macam. persoalkan, abangku. Untuk Bukan mendeteksi, masalah itu, Pak. untuk mendeteksi Itu kita kalian ini bicarakan murid-muridnya Yesus atau bukan, kan begitu. Saya membacakan dalil. Saya membacakan dalil. Yohanes 17. Ya. Kata Yesus, abangku, di dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Ada firman, murid mendengar. Nah, sekarang kalau Anda murid, tentu tahu mana firman yang pertama yang Yesus sampaikan kepada murid. Kalau Anda muridnya, pasti Anda bisa tunjukkan itu. Iya, artinya begini. Bukan begitu, cuman ya. Apakah wahyu pertama itu bukan begitu? Karena kok bukan begitu? Begini, dia datang ke dunia bukan masalah mana wahyu pertama, karena dia bertujuan ke dunia ini bukan masalah menerima wahyu pertama. Itu karena Anda bukan muridnya, untuk mungkin menebus. Mungkin karena Anda bukan muridnya, maka Anda kelabakan, Anda nggak tahu. Saya tanya balik ke Juma, ya. Saya tanya balik, ya. Saya tanya balik, ya. Tadi pertanyaan saya udah ada pertanyaan tidak saya, Anda dijawab. nggak jawab. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Begini loh, kenapa Muhammad kalau saya tanya menerima dua arah, wahyu, tapi- Jibril datang kepadanya dalam bentuk begini, yang Pak, asli, Jemaah, dalam coba bentuk berikan data laki-laki. kepada saya. Anda Kalau Nabi terlalu Muhammad kritis. itu memberikan, Anda terlalu kritis kepada saya, sedangkan pertanyaan saya yang begitu sempurna dan juga sederhana. Wahyu pertama yang Yesus terima, yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu mana? Nah, menjadi pertanyaan saya, dengarkan saya, Bang. siapakah yang memberikan kepada Nabi Muhammad? Dia disebut Nabi Muhammad. Nabi itu siapa yang memberikan jabatan itu? Saya tanya Anda. Izin. Anda hanya bisa bertanya, nggak bisa menjawab. Izin. Saudara, kitab saudara itu pertama namanya Markus. Cuma tadi kalau udah lari dari pertanyaan yang saya tanya dari awal. Diam. Kita harus bertanya dua arah dong. Kitab Anda namanya kitab Markus. Yang kedua itu Lukas. itu namanya Anda berasumsi gitu loh. Ya. Kitab Anda Markus, Lukas, Anda Matius, berasumsi seperti itu. Yohanes, Sekarang jawab pertanyaan Galatia, saya. Di mana Filipi, kenabian Nabi Efesus, Muhammad itu Roma, siapakah yang memberikan Timotius, Tesalonika, jabatan sebagai nabi? Apalagi Galatia. Coba jawab itu. Apalagi kitab Anda, Filipi. Bisa jawab apalagi nggak kira-kira? banyak kali. Kisah Nabi Rasul Muhammad 1, Kisah itu, Rasul kata 2, Nabi itu kan kemudian gelar. 1 Petrus. Siapakah yang memberikan gelar kepada Nabi Muhammad? Saya di antara setumpuk satu perpustakaan kitab Anda itu, wahyu pertama kalau Anda Kau murid lari-lari Yesus itu kemana-mana yang cuma. mana? Satu pertanyaan kau lari kemana-mana kamu. Ini Coba pertanyaan berikan saya, sama Anda nggak saya. jawab. Di mana data? Kalau mau menangis jangan tempatnya di sini, bukan di sini tempatnya. Pertanyaan saya,
wahyu pertama yang diterima Yesus kalau Anda muridnya mana? Segala firman yang engkau berikan kepadaku, udah lari. telah aku Di sampaikan mana? kepada mereka. Siapa yang memberi? Siapa yang lari? Anda tadi mencoba untuk menjawab pertanyaan ini, tapi Anda tak sanggup. Sekarang Anda mengatakan lari. Saya masih dari pertanyaan pertama. Saya masih dari pertanyaan pertama, Bang. Wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana? Kalau Anda ini murid Yesus, Anda pasti tahu. Kalau Anda pengikut Yesus yang asli, maka Anda pasti tahu wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana. Silakan Selesaikan dulu jawab. pertanyaan saya yang pertama, ya. Ya, selesaikan dulu itu. Saya anggap Kenapa Anda takut tidak sanggup. ditanya sih? Kenapa? Izin dulu. Anda bisa diskusi nggak, Bang? Pertanyaan kamu dari tadi 3 pertanyaan Bapak lu saya jelaskan sama selesaikan. Pertanyaan lu semuanya ku babat habis. Aku sampai baca dalil. Kau masih ingat baca dalilnya tadi? Bisa nggak Qul jawab? nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. nggak Masih ingat jawab? dalil itu? Masih kau ingat dalil itu saya Jawab, baca? Nabi Muhammad siapa Masih. yang memberi? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Kau masih ingat itu? Saudaraku? Kau masih ingat dalil itu aku baca? Bukti saya menjawab pertanyaanmu. Giliran saya bertanya satu pertanyaan untuk membuktikan kalau Kristen itu pengikut Yesus yang asli. Mana wahyu pertama yang Yesus terima? Coba buktikan. Gak bisa menjawab kok. Kelabakan kok. Nuduh saya nggak bisa menjawab. Jangan gitu dong. Silakan. Emang nggak ada guru undangannya di Wahyu pertama yang Yesus terima kalau kalian muridnya pasti kalian tahu. Silakan. Oke, di dalam Alkitab, tidak disebutkan ya wahyu. Nah, berarti pertama kalian yang bukan diberikan. pengikut. Sebentar. Dan kitab yang Anda bawa juga bukan kitabnya Yesus, bukan ajaran Yesus. Berarti disebutkan Yesus tidak kapan memberikan legitimasi wahyu terhadap penulis-penulis kitab saudara. Bentar, bro. Coba, Bang. Silakan. Wahyu Jadi, pertama. Wahyu pertama diberikan kepada Yesus itu tidak dijelaskan ya. Cuman Masa Yesus tidak itu dijelaskan? Yohanes 17 nomor 8 segala firman. Pertanyaan saya, segala firman itu Yesus sampaikan sekaligus atau step by step? Dia itu datang dari Bapa. Jadi Bapa dia yang itu keluar datang dari Bapa. daripadanya. Saya bertanya, itu firman yang keluar Yesus dari terima mulutnya. dari Tuhannya Apa itu yang disampaikan dari mulut secara Yesus bertahap atau itu sekaligus? adalah Ini jalan firman dari bengkok juga, Bapanya. jalan bengkok. Ya? Orang Jadi begitu, tanya bro. baik-baik kok. Ya. Pertanyaan Masalahnya, saya, justru di dalam Yesus Al-Quran ini tidak- menerima firman kepada Muhammad. Nggak ada satu. Yesus ini menerima firman Ada satu sekaligus. dalil dalam Al-Quran Allah pernah Jangan Muhammad tuh. Kata Jangan tidak ada gila lah. dalil. Udah, Anda dibawa Ya, aja, mana? dibawa. Colok pantat pendeta, jilat tanganmu sampai kau mati. Ini ilmu, ini edukasi, nggak ada urusan. Nabi Muhammad Anda katakan Allah nggak pernah berfirman kepada Nabi Muhammad, nggak ada urusan. Faktanya Al-Quran tertata rapi sampai hari ini terjaga. Nggak ada urusan dengan itu semua. Al-Quran yang menarasikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Ada urusan Al-Quran menjabarkan isi perutnya. Kalian aja yang kufur terhadap Quran. Sekarang pertanyaan sederhananya, Yesus apakah mengajarkan firman yang diterima dari Tuhannya secara frontal langsung diajarkan kepada mereka? Sadaqallahul azim. Apakah seperti itu? Atau step by step, sedikit demi sedikit diajarkan Yesus? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti ada masa, ada fase di mana Yesus menyampaikan firman. Kalau ente adalah pengikutnya yang asli, kalian pengikut asli, pasti kalian akan tahu bahwa tongkat estafet pengajaran Yesus kepada murid-muridnya itu pasti ada. Contoh, ketika dia berikan kemudian jamaatnya untuk dibawa
oleh Petrus, Kepas? Ada kan? Ada. Nah, wahyu pertama yang diterima oleh Yesus menurut murid-murid dan sampai kepada kalian itu yang mana? Bukankah kalian itu bukunya banyak kali? Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Matius, Yohanes, apa? Banyak. Sekarang di antara buku ini, mana wahyu pertama? Yesus. Alamak. Susah kali lah kalian diajak waras, kawan-kawan. Padahal saya tidak menghujat loh. Saya hanya merangsang otak kalian itu bekerja supaya bisa berpikir cerdas, bisa berpikir besar dan berjiwa besar menelaah keberadaan keyakinan kita ini. Itu ajanya. Yesus menerima firman kan? Ya. Lalu wahyu pertama yang diterimanya yang mana? Oh, nggak tahu. Lah, murid diajarkan nggak firman? Diajarkan. Mana buktinya? Yohanes 17:8. Kalau Anda muridnya, atau setidaknya Anda adalah pelanjut dari pengajarannya, Anda pasti tahu. Jangan cuma ayat perpuluhan aja yang Anda tahu. Sedikit-sedikit kasihilah musuhmu. Sedikit-sedikit kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Giliran ditanya wahyu pertama yang Yesus terima kalau Anda pengikutnya itu apa? Enggak ada. Enggak ada. Malah lari ke Nabi Muhammad. Ayolah kawan-kawan. Jangan sombong terhadap kebenaran. Ya, kita belajar sama-sama. Boleh kalian bertanya tentang Al-Quran. Boleh, sangat boleh. Tapi izinkan juga kami bertanya tentang kitab kalian. Kan begitu. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Sepek. Kami bertanya, Bible yang pertama kali ayatnya diterima Yesus itu yang mana? Ayo. Kalau kalian memang pemilik daripada Injil Yesus, paling kalian tahu pastinya. Wahyu pertama yang diterima Yesus dalam Injilnya apa? Ah, itulah bukti bahwa yang kalian pegang itu bukan ajaran Yesus. Yang kalian pegang itu bukan kitabnya Yesus, bukan Injilnya Yesus. Yang kalian pegang itu bukanlah firman langsung dari Yesus. Dan kalian bukan pengikutnya. Itu kawan-kawanku. Silakan. Masya Allah. Ya, silakan Bang Alphonse. Bang Zuma, di Yohanes 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku, tuh. Dia telah menjadi hakimnya. Apa itu? Yaitu firman yang telah aku sampaikan kepada mereka. Kembali kepada pertanyaan. Firman yang pertama yang Yesus sampaikan itu, yang bakal menjadi hakim di akhir zaman itu yang mana? Itu penting. Itu penting. Supaya kita tahu siapa yang bakal kena dalam penghakiman ini. Islam atau Kristen. Penghakiman Yesus berdasarkan kalam yang Yesus terima dari Tuhan. Betul. Yohanes 8 itu yang Anda bawa. Yohanes 12 nomor 48 itu. Betul. Dan firman itu kata Yesus nomor 50-nya adalah hidup kekal. Nah, ayo. Mari kita uji nih. Supaya kita ini jangan nanti malah menyesal gitu loh. Karena firman yang Yesus terima itulah yang akan menjadi cikal bakal alat untuk penghakiman Yesus. Umat Islam datang. Hei Islam, ya paman, kenapa Anda tidak menuhankan aku? Coba Yesus, kau kesini, kau periksa semua firman yang pernah kau ucapkan. Tolong tunjukkan firman yang keberapa yang kau katakan untuk menyembah dirimu. Mana? Tunjukkan ke kami. Oh ini nggak pernah muncul bang. Yang muncul cuma Paulus, Lukas, Markus, Matius. Ternyata ini ada. Jangan salahkan kami. Kami nggak sesaman denganmu. Dan ajaran kami tidak langsung darimu. Yang harusnya Kristen kau tanya. Kenapa Kristen tidak sampai ke situ? Bukankah dia yang mengaku pengikutmu? Bukankah dia yang teriak? Bukankah yang bernubuat mengusir setan bermujizat? Mereka bukan? Ya. Ada nggak mereka mengajarkan itu? Tak ada kan? Tak ada. Lalu kami ingin kau usir. Bukankah kau itu adil? Oh nggak mungkin Islam aku usir. Nah, sampai kepada kami hidup kekal itu mengenal engkau sebagai apa? Sebagai rasul. Nih gereja yang bawa. Dia bikin lembaga. Nama lembaganya Lembaga Bible Indonesia. Yohanes 17 mereka tulis hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal engkau sebagai utusan Tuhan. Silakan hakimi kami berdasarkan firman yang pernah kau sampaikan. Islam lolos masuk surga. Sekarang Kristen dihakimi.
sini ten, bungkus, ini kau berbaris. Kau hari Minggu menyembah saya itu ajaran siapa? Mana firman saya yang berkata sembahlah saya? Mana dalilnya? Aku perintahkan sembahlah Elohim Tuhanmu dan Tuhanku. Hanya kepada dia saja engkau mengabdi menyembah. Terus yang memerintahkan kau menyembah diriku itu siapa? Mana dalilnya? Mana firmannya? Bukankah engkau baca dalam Yohanes 12:48? Siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ayo. Mana firmannya untuk menyembah dirinya? Orang Islam diusir masuk ke neraka karena umat Islam tidak menyembah Yesus, padahal Yesus pernah berfirman sembahlah aku. Mana? Mana dalil itu? Mana firman itu? Ada enggak? Enggak ada. Tidak ada dalil menyembah Yesus. Kristen menyembah Yesus atas dasar apa? Sedangkan kalian akan dihakimi berdasarkan firman. Mana firmannya? Sembahlah aku. Ada? Ada di surat-surat Paulus. Jelas itu. Ini yang menjadi penghakiman. Tadi di awal saya bertanya wahyu pertama. Paulus itu menulis surat di tahun 52. Yesus menghentikan pengajarannya di tahun 33. Nggak sinkron. Wahyu pertama yang Yesus sampaikan itu yang mana?